kasih untuk berkat-Mu, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan supaya ini semua menjadi baik bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Duduk dulu. Nah, Pak Rum, habis ini kita survei tempat untuk pengambilan konten khotbah yang kedua ya hari Minggu nanti. Mana Pak? Bisa. Nanti biar anak-anak sama biar ibu ya Bu di sini ya. Sebentar ya. Sebentar aja kok. Pak Lama, Bu Lama, terima kasih untuk jamuannya. Saya mohon diri dulu tapi titip anak-anak sebentar ya Bu. Terima kasih. Bila di sini dulu loh Mas. Sini dulu ya. Kan kita habis mendapatkan jamuan makan di tempat Pak Herli, Pak. Iya Pak. Nah, ya kalau beberapa orang menu yang disajikan tadi mungkin ada beberapa orang yang merasa kurang begitu wajar atau lazim, Pak ya. Betul. Kita kan makan apa tadi, Pak? Ada kodok. Ya, terus kemudian ada kata dideh. ya, Pak. Ada darah itu. Ya. Dideh itu darah itu ya Pak ya. Ya. Nah, saya ingin tanya Pak ini sambil Ya. kita ngobrol di perjalanan, tidak apa-apa ya Pak ya? Iya. Jalannya juga sepi. Anu Pak, menurut pemahaman iman kita, kita makan hal seperti itu gimana Pak? Menurut panjenengan Pak? Wah, pertanyaannya kok menohok sekali nih, Pak. Enak banget loh Pak itu makanannya. Iya. Kalau secara prinsip iman Kristen ya Pak, Iya. tentu ada dasar yang sangat kuat yang boleh menjadikan kita untuk bertindak sebenarnya. Iya. Dari Matius pasal 15 ayat yang ke-11 sendiri itu kan Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulutnya, tetapi apa yang keluar dari dalam mulutnya, seperti itu. Jadi dengan artian itu Tuhan mau memberikan pemahaman bahwa apa yang kita makan itu tidak menajiskan, tapi justru yang menajiskan itu sesuatu yang keluar dari mulut. Apa itu? Omongan kita, Pak. Ya, omongan kita, perkataan kita yang bisa menyakiti hati orang, melukai hati orang lain. Omongan atau perkataan kita yang itu notabene mengandung fitnah, kebohongan, yang bisa mencelakai orang lain. Ini loh yang menajiskan. Jadi bukan makanannya yang menajiskan masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar dari mulut ini loh yang menajiskan. Kan ada firman Tuhan mengatakan, oleh sebab itu jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Bapak, saya mau sampaikan juga bahwa begini Pak, apa yang keluar dari dalam mulut, Iya Pak. ini bersumber dari dalam hati sebenarnya. Oh. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ucapkan, itu pasti bersumber dari dalam hati. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi kalau menurut saya masalah makanan itu boleh atau tidak boleh, secara iman Kristen no problem Pak. Boleh Pak, enak itu. Saya suka ya Pak. Ya, seperti itu Pak. Iya Pak. Dalam kehidupan sehari-hari kan kadang kan kita secara makhluk sosial itu kan mendapatkan undangan Pak dari tetangga Betul. untuk menghadiri acara selamatan bila anaknya itu punya bisa kesunat atau bangun rumah. Nah, sikap kita selaku orang percaya dengan adanya hal seperti ini itu bagaimana Pak? Itu ya Pak, ini memang terjadi dalam setiap keseharian kita ketika kita bermasyarakat ya Pak. Boleh hendak gitu ya datang ikut kumpulannya mereka atau selamatannya mereka gitu ya.
Ya, kalau kita mau menjawab boleh atau tidak boleh, saya sebagai hamba Tuhan boleh lah Pak untuk datang. Untuk ikut selamatannya mereka. Karena apa sih? Dasarnya tetap firman Tuhan yang kita pakai Pak. Untuk memperbolehkan hal itu. Karena sejak awal, Tuhan itu kan ciptain Adam itu kan dengan Hawa Pak. Jadi Adam itu tidak seorang diri. Tapi Adam itu datang dengan Hawa, diciptakan bersama dengan Hawa. Ini menunjukkan sebenarnya Allah mau menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan sejak mulanya menjadi makhluk sosial seperti itu kan. Ini sebenarnya momentum Pak, kan di Alkitab juga ada kan contoh real itu kan. Daniel itu. Daniel itu kan hidup dalam pembuangan di negara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi justru Daniel malah menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, di mana dia tetap konsisten dan akhirnya malah Daniel menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan, Pak. Jadi no problem, Pak, tidak masalah kalau diundang selamatan. Bagus itu, Pak. Iya, tidak apa-apa. Ini lurus saja. Kita coba ke itu, Pak, ke Bukit Pandang Logung, Pak. Kita coba lihat survei di sana. Mudah-mudahan untuk pengambilan frame selanjutnya dapat lokasi yang bagus. Bukit Pandang Logung, Pak. Ya, itu yang biasa digunakan orang sebagai posko mancing, Pak. Oke, kita coba ke sana dulu ya, Pak ya. Siap. Iya, Pak. Kapan-kapan mungkin kita ambil frame-nya di sini, Pak. Ya, sepertinya cocok Pak untuk ambil frame 1-2 khotbah lagi. Tempatnya bagus Pak, dekat sekalian. Dekat, bagus, view-nya juga dukung. Iya, Oke, monggo, siap saja Pak saya Pak. Minggu depan ya Pak. Asal Bapak siap, saya siap. Pak, Iya. sebetulnya ada satu hal yang masih saya mau sambung dari perbincangan kita di Jalan tadi. Ya, masih kaitannya tentang makanan sih. Iya, oke. Monggo, ada yang masih ganjel, ada yang ingin jenengan tanyakan, monggo Pak, kalau bisa saya jawab, kalau enggak bisa akan saya jadikan PR Pak buat saya. Iya, silakan. Saya mendapatkan berkat. Berkat itu kalau di sini bahasanya itu kita mendapatkan ater-ater makanan itu. Oke, paham Pak. Makanan Ya. dari tetangga atau dari mana lah yang mereka punya acara, punya kerja kan. Betul. Dan berkat itu dari misalkan mereka dari hasil upacara adat atau kebudayaan yang ada di tempat itu, dari biasanya mereka berdoa di satu tempat Pak, yang mereka anggap suatu hal yang khusus atau istimewa. Atau bisa dikatakan kayak di sebuah punden begitu ya Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Dalam pemahaman kita orang percaya Pak, bolehkah kita mengkonsumsi makanan itu? Karena makanan itu pasti Pak sudah melalui serangkaian proses upacara, ritual, atau didoakan. Kita pun nggak tahu kira-kira yang bersangkutan itu motifnya datang ke tempat itu kita nggak apa-apa, tapi mereka semangat berbagi, dibagiin aja kepada tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi pertanyaannya boleh atau enggak itu berkat makanan tadi kita makan gitu ya Pak ya? Ya benar. Iya. Sebenarnya kadang-kadang ada rasa damai sejahtera, kadang-kadang juga tidak. Begitu ya? Iya gitu loh. Tapi Ya. kok ini kok enak gitu loh Pak. Jadi oke, baik, pertanyaannya cukup bagus Pak, dan ini sangat realistis yang seringkali juga dialami oleh banyak orang percaya juga kan. Jadi kalau secara prinsip Kristen Pak, jadi esensinya itu bukan masalah boleh dan tidak boleh, tetapi esensinya adalah berguna atau tidak berguna. Jadi sebenarnya di situ sih Pak. Tetapi kalau kita mau merujuk ke dasar firman Tuhan sebagai acuan kita untuk menjawab pertanyaan Bapak ini, ya sebenarnya kan Tuhan Yesus sendiri pun sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya. Yang tadi di jalan juga sudah saya jelaskan Pak. Jadi yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, artinya apa yang kita minum, apa yang kita makan, bukan itu. Tetapi justru yang menajiskan orang itu adalah apa yang keluar dari mulutnya. Omongannya, indukan Pak. Jadi karena yang keluar itu bersumber dari hati. Jadi sebenarnya pada prinsipnya setiap orang percaya kalau masalah makanan tidak ada masalah sih Pak.
Karena masalah itu kan memang hanya untuk fisik saja, bukan, tidak ada pengaruhnya untuk hal-hal yang rohani, hal-hal yang merujuk kepada keimanan kita, itu tidak ada masalah sama sekali. Hanya ini kan memang tadi kan makanan yang dari selamatan, dari tempat-tempat yang dikhususkan itu ya Pak ya. Ya. Karena memang di masyarakat kita itu kan ada golongan-golongan tertentu yang melakukan itu. Nah, seandainya kita menghadapi situasi seperti itu, karena kan masyarakat kita itu kan masyarakat yang majemuk, kemudian mereka itu orang-orang yang gotong royong, senang berbagi gitu kan ya Pak ya. Jadi ingat, fungsi kita itu garam dan terang. Jadi kita hadir di tengah-tengah dunia ini kan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ini prinsip Pak. Jadi pada dasarnya kita pun juga makhluk sosial kan, kita juga harus bersosial kan, kita juga harus serawung dengan mereka kan. Nah, kalau kita menginklusifkan diri seperti itu, nah bagaimana kita bisa berfungsi sebagai garam dan terang? Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan mereka seperti itu kan. Jadi mungkin salah satu makanan ini adalah menjadi cara Tuhan untuk membuat kita serawung dengan tetangga kanan kiri. Dengan cara makanan ini mungkin juga menjadi cara Tuhan untuk kita boleh mengenal, bersosial dengan masyarakat di sekitar di mana kita tempat tinggal. Itu kan malah bagus loh Pak. Jadi kenapa enggak gitu loh. Jadi memang secara prinsip Kristen, Paulus sendiri pun sudah menjelaskan Pak, makanan itu enggak membuat orang percaya itu lebih dekat sama Tuhan loh Pak. Semua sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan. Bapak kalau membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 itu Pak, ayat 1 sampai 13, di situ Rasul Paulus menjelaskan dengan baik perihal-perihal masalah-masalah etis seperti ini yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Karena masalah seperti ini pun yang terjadi, yang sering juga dialami oleh orang percaya dalam konteks di Indonesia, di tempat kita, itu kan juga sama dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus juga. Nah, sebenarnya mendatangi dan ikut upacara-upacara seperti itu, ritual-ritual itu gimana ya? Nah, gitu kan. Konteksnya kembali tentang makanan kan Pak ya? Atau ya satu makanannya, dua prosesnya. Ya. Jelas kalau masalah ikut nyerawung, no, it's okay lah, enggak masalah. Tetapi kalau mengikuti ke ritual-ritualnya, ini tanda tanya Pak justru kan gitu. Lah kenapa kita orang percaya kok ikut-ikut ritualnya mereka gitu kan. Nah, kalau kita batasannya cuma serawung dan guyupi lah gitu, saya pikir no problem. Bukan berarti kita terus ikut dalam acara ritual mereka kan enggak. Jadi batasannya di situ, dan kalau di situ pun ada makanan Pak. Nah, biasanya kan nanti ada makan bersama tuh kalau acara-acara kayak gitu kan. Nah, Paulus menjelaskan dengan sangat jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 itu memang bahwasanya makanan itu enggak membuat orang percaya itu lebih dekat sama Tuhan. Jadi lebih jelasnya lagi gini, makanan-makanan di tempat-tempat yang seperti itu, Paulus bilang nih, Rasul Paulus ya Pak ya, kita makan kita ndak untung, kita ndak makan juga kita ndak rugi. Sebenarnya itu hal yang netral sekali sih menurut Rasul Paulus seperti itu. Hanya memang yang ditekankan Paulus adalah kita harus berhati-hati, kita harus benar-benar bijaksana di dalam mensikapi hal-hal seperti itu Pak. Nah Pak, Bapak tadi kan ngendikan bahwa harus bijak dalam menyikapi. Betul. Nah, bijaknya di sini itu penjelasannya seperti apa? Ya, jadi begini Pak Agung. Sebenarnya kan orang-orang tertentu yang mengadakan acara di tempat-tempat tertentu kayak di bawah pohon atau di mana seperti itu ya, itu kan mereka punya maksud-maksud tertentu. Kita tidak tahu motivasinya apa, mungkin berdoa supaya diberkahi atau berdoa supaya selamat dan sebagainya, itu kan macam-macam motivasinya. Ada juga yang ikut-ikutan aja Pak gitu kan, jadi tidak tahu duduk persoalannya, penting serawung gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, pada prinsipnya memang kebanyakan di antara mereka mengadakan seperti itu memang ingin mendapatkan sesuatu. Jadi, nah, ketika mereka makan makanan yang ada di situ gitu kan, yang disiapkan itu,
mereka punya mindset, mereka punya harapan, mereka punya pemahaman bahwa ketika mereka makan itu, mereka akan mendapatkan sesuatu dari situ, mendapatkan berkah dari situ. Seperti itu sih. Jadi cita-citanya, harapannya dapat terwujud ketika mereka ikut nimbrung ritual dan juga makan makanan yang ada di situ yang sudah disiapkan. Nah, kita harus bijaksana. Dalam artian begini, kita harus benar-benar paham bahwa sumber berkat itu siapa? Sumber berkat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Titik, Pak. Ini enggak koma, enggak apa lagi, ini sudah titik. Sumber berkat itu hanya satu. Jadi sebenarnya ketika orang percaya memahami bahwa satu sumber berkat hanya di dalam Tuhan, jadi sebenarnya sudah tidak ada berhala atau apapun, begitu Pak. Jadi ya memang dia berdoa, dia memintanya ya memang langsung kepada Tuhan gitu kan. Ini yang terjadi di jemaat di Korintus Pak Agung. Jadi makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala, ini konteks jemaat Korintus ya Pak. Ini seringkali menjadi konflik di dalam jemaat sendiri. Oleh sebab itu Paulus memang benar-benar mewanti-wanti supaya jemaat di Korintus itu berhati-hati dan bijaksana dalam bertindak dalam konteks seperti halnya kasus yang terjadi di sana, yaitu tentang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ini boleh enggak ya? Gitu kan. Menjadi sebuah pertanyaan, mungkin menjadi ganjelan kayak di hati Bapak tadi kan begitu. Kadang ada perasaan damai, ada damai, ada enggak enak, enggak nyaman aja gitu kan. Padahal biasanya kalau yang dipersembahkan kayak gitu kan ayam kampung itu, Pak. Itu yang paling istimewa. Iya, yang paling istimewa, yang paling enak gitu kan. Nah, memang sekali lagi Paulus mengingatkan ketika kita memahami bahwa hanya ada satu sumber berkat, hanya ada satu Tuhan yang kita percayai, maka kita tidak akan pernah percaya lagi tentang berhala-berhala yang dikultuskan, yang dipercaya oleh orang-orang di sekitar mungkin di dunia ini seperti itu ya Pak ya. Kita hanya satu percaya, satu Tuhan dan satu sumber berkat hanya di dalam Yesus Kristus itu. Jadi ketika kita mungkin ikut dalam acara seperti itu, selama iman kita tidak pernah mengimani bahwa itu akan mendatangkan sesuatu bagi kita, makanan itu, kita hanya memandang itu adalah makanan yang bisa mengenyangkan perut kita, ya it's okay, no problem. Nggak ada ikatan yang mempersatukan roh dengan yang menunggu di pohon atau di situ, nggak ada sama sekali. Tetapi memang kita harus hati-hati dan bijaksana Pak, karena sebenarnya kita tahulah bahwa di dalam kita berjemaat kan tidak semua jemaat paham akan pemahaman yang seperti ini. Dalam artian ini loh Pak, ada yang juga masih jemaat itu kan terikat dengan berhala-berhala. Nah, makanya mereka memahami kalau ikut makan makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala itu bisa-bisa mendatangkan dampak dalam kerohaniannya, tidak fisiknya tapi kerohaniannya gitu kan. Mereka masih memiliki mindset bahwa makanan bisa mendatangkan keselamatan, makanan bisa mendatangkan berkah, kesuksesan, karena didapat dari tempat yang dianggap dikultuskan tadi gitu kan. Masih ada jemaat-jemaat yang seperti itu. Nah, seandainya saja nih kalau kita bicara tentang konteksnya jemaat di Korintus, seandainya saja Rasul Paulus kok ikut gabung dalam sebuah acara itu, dia ikut makan, kemudian ada orang yang masih lemah imannya melihat Paulus makan makanan itu, masih belum memiliki pemahaman yang maksud saya itu belum sampai di pemahaman itu. Loh, kok Pak Rasul Paulus makan makanan di tempat kayak gitu? Wah, nek ngono aku tak melu ah. Ini kan bahaya sekali Pak, karena dia memahami bahwa makanan yang didapat dari tempat itu biasanya bisa mendatangkan sesuatu untuk dirinya. Mereka pemahamannya masih di titik itu. Padahal titik pemahaman Paulus bahwa makanan ya hanya makanan, hanya untuk mengenyangkan perut dan setelah itu ya hilang gitu kan. Tetapi ada orang-orang yang punya mindset pemahaman belum sampai seperti pemahamannya Paulus. Makanya Paulus bilang hati-hati dalam bertindak, harus bijaksana di dalam bertindak. Kalau makanan itu jadi batu sandungan, artinya batu sandungan adalah menjadi orang itu terjatuh dan binasa secara kerohanian, ya mending enggak usah dimakan deh Pak. Mending enggak usah ikut-ikutan deh. Jadi makanya sejak awal saya katakan esensinya itu bukan boleh dan tidak boleh, tapi apakah berguna
bagi kemuliaan Tuhan atau tidak sama sekali. Gitu Pak Agung. Paham ya? Jadi seruput lagi aja kopinya Pak. Jadi makanan ya makanan gitu lah. Selama kita punya pemahaman bahwa makanan itu ya memang hanya sekedar makanan untuk jasmani kita, dalam nama Yesus aman Pak, tidak ada masalah. Dan kita tidak berharap sesuatu ketika kita makan atau minum kopi ini saya akan menjadi seperti ini. Nah, kan kadang ada orang yang bukan orang Pak, jemaat yang masih punya ikatan-ikatan ini loh, ikatan-ikatan dengan berhala. Jadi mereka mikir kalau ini sudah dipersembahkan kepada Eyang Rekso di sana. Ketika dia meminumnya, dia akan menjadi kebal, dia akan menjadi sakti dan sebagainya. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau ditanyakan boleh dan tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan berhala, berhala ya Pak ya, ini berhala. Kita bicara secara spesifik, boleh enggak orang Kristen, orang percaya itu makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala gitu ya. Kalau mengacu dari Korintus Pak, boleh kalau selama iman kita menganggap makanan itu hanya sekedar kebutuhan fisik, makanan saja, hanya kebutuhan fisik gitu kan. Tidak boleh kalau orang percaya itu masih menganggap bahwa makanan itu masih mendatangkan berkat kepada dirinya melalui makanan. Iya, tidak boleh itu sama sekali, karena sumber berkat Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Monggo Pak, seruput Pak. Wah, hujan ini malah Pak.